Ngapain lu? Biasa. Biasa Pak, ngapain Pak? Konten gitu Pak. Sini aja Pak. Enak ya. Tapi kalau misalnya sekalian setengah jam atau sejam itu bagus ya Pak? Iya bagus, tapi kelamaan ukuran ini. Orang bosan ya? Bosan. Makanya di 3 detik awal tuh kita ngomongin apa? Itu menjadi membuka. Atau sekalian 3 detik awal tuh nggak ngapa-ngapain? Iya. Jadi kan orang receh-recehan kan? Iya, orang kan bingung, ini ngapain orang lagi mau ngapain ini gitu. Penasaran kan akhirnya kan? Penasaran akhirnya. Ini kalau ada clip on bagus nih. Enggak, tapi ini udah Dia lumayan. HP-nya nggak jelek-jelek amat, memang nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat juga. Ya ini bagus lah, ini udah, ini mantap. Standar lah ya. Secara grafik dia udah bagus, grafisnya udah bagus. Cuman tinggal, tapi aku bikin konten yang agak-agak serius sudah penontonnya sedikit. Enggak, kalau ini banyak sih, nanti banyak. Bisa kita ini apa? Kalau sini saya berani share. Ya ini kan Karena saya sama tokoh. secara kualitas video juga bagus. Ya. Sakit tuh kan, jadi nggak enak saya kan. Semua orang bilang saya tokoh bangunan, Tokoh buyung di pinggir. bangkai. Tapi ini aja, kalau misalnya di screenshot aja udah bagus posenya. Iya. Apalagi obrolan juga Mendalam ya. kita diam aja, saudara-saudara kita yang nonton pada penasaran semua ini udah ngomong apa. Emang harus ini download yang apa? Yang bisa siaran langsung tuh. Kita live aja nanti. Ini bisa lah. Ya nanti, jangan sekarang. Harus bikin ini dulu kita apa? Pengumuman. Pamflet disebar ke teman-teman. Iya. Kader-kader. Jam sekian. Jadi nanti aku tuh punya gambaran kita akan membuat video kita berdua aja atau nanti siapa pengalaman tentang apakah itu survei, pendampingan politik, kemudian mengatasi dinamika komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok relawan dalam kontestasi politik di berbagai daerah. Nah, kita akan ngobrol itu. Memang ini video ini memang receh sebenarnya, tetapi kita kan memiliki prinsip bahwa setiap orang yang menonton video kita mendapatkan manfaat. Satu, hiburan, minimal hiburan, satu. Yang kedua, knowledge lah, pengetahuan wawasan lah tentang bagaimana pengalaman pendampingan politik, public speaking dan sebagainya. Ya, bukan hanya itu sih pengalaman hidup, sharing wah banyak hal lah sama edukasi. Bapak kan bukunya apa ya, filsafat. Tapi nggak usah bilang kalau saya juga bagian salah satu ghostwriter kan. Nggak enak juga. Nggak usah disebutin juga. Nanti banyak orang yang mau buat buku. Iyalah. Repot nanti kita. Bahwa ada beberapa buku yang kita bikin, kita buat, yang mungkin orang sama sekali nggak mengira itu tapi kan nggak perlu di share juga. Perlu di share bukunya siapa. Namanya ghostwriter itu bagus, tapi selalu di belakang. Iya, kan kita ini kan tadi seperti tak bilang. Kalau di sini mungkin kita ngomongnya receh, tapi pertanyaannya abang ini ada potensi untuk membuat buku, baik itu buku kehidupan, buku problemnya kemudian storytelling atau apa itu. Kenapa abang tidak pernah berpikir untuk membuat buku pribadi? Udah dua buku itu. Bukuku yang pertama itu tentang gerakan pengetahuan, kemudian yang kedua itu Islam dalam pandangan HMI. Yang buku pertama itu sudah dikasih kata pengantar sama Bang Johan Effendi almarhum. Johan Effendi loh, teman akrabnya Gus Dur, Ahmad Wahid dan sebagainya. Beliau langsung ngasih kata pengantar. Kita komunikasi waktu ketemu di Jogja, dia mengirimkan.
kata pengantarnya itu lewat email. Intens banget komunikasinya waktu itu. Kemudian buku yang kedua ini itu kata pengantarnya Bang Akbar. Tiga malahan kata pengantarnya, masih ada filenya itu. Bang Akbar, Wali Kota Jogja waktu itu, Pak Hedi Sudianto sama Idam Samawi. Waktu itu aku masih deket-deketnya sama Pak Idam. Sekarang juga masih dekat sih. Cuman masalahnya kenapa nggak dicetak gitu loh Bang? Nah ini kan pertanyaannya karena kesibukan dan sebagainya. Apa yang saya modal sih nggak terlalu bermasalah ya, apalagi ada kamu kan. Dalam beberapa hal kalau saya mentok kan saya sambatnya kayak ke kamu, ya ke yang lain juga. Jembatan lah saya ini. Iya. Berarti saya masukkan lagi ke orang lain. Signifikan. Nah, rencana itu dalam beberapa bulan ini itu mau saya revisi, mau saya perbaiki. Oh, satu lagi buku yang waktu itu aku sebagai ketua tim peneliti bareng dengan Amin Tuhari itu, Dr. Amin Tuhari yang tulis buku tentang politik sawit dan sekarang lagi tulis buku lagi dia tentang Laklau, lebih ke Laklaunian dia ya. Ernesto Laclau. Keren, saya ingat keren. Itu hasil penelitian gua tentang dinamika masyarakat perkebunan di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamperan Perak, Deli Serdang. Saya beberapa minggu di sana, meskipun sebelumnya aku juga pernah ke sana. Itu keren itu, karena aku juga menggunakan pendekatan ekonomi politik ya. Satu-satunya pendekatan yang tak pakai di situ adalah pendekatan ekonomi politik. Bagaimana aku membaca kondisi masyarakat Bulu Cina itu mulai dari dulu kedatangan awal pertama kali dibukanya perkebunan tembakau Deli, menghadirkan banyak sekali masyarakat Jawa sebagai buruh di sana, sampai hari ini ya bisa dikatakan mereka itu generasi ke berapa? Kelima atau keenam, yang sebagian tidak tahu mereka itu saya ini Jawa tapi Jawa bagaimana ya? Iya. Aku coba untuk menelusuri itu. Keren pokoknya hasil penelitian. Nanti saya share dan mungkin secara khusus bisa kita diskusikan di sini biar ya saudara-saudara kita biar bisa ikut tahu, mendengarkan. Itu mungkin berangkatnya jauh ya dari, kalau untuk masalah orang Jawa ke Sumatera itu saya pernah dengar di salah satu waktu itu ada bedah buku tentang timur sih sebenarnya, tapi dia bridgingnya itu di awal itu menceritakan tentang bagaimana kolonialisme di Jawa, Sumatera sama Kalimantan juga di Flores gitu. Maksudnya Sumatera Timur kalau dulu namanya itu Nusa Tenggara ya. Ada perbedaan itu Bang, kolonialismenya. Jadi ya tadi itu yang abang ceritain, yang mau abang buat buku juga sebenarnya itu bagus sih. Ya, bagaimana orang Jawa ditarik ke Sumatera untuk menjadi petani. Untuk sebenarnya tidak hanya untuk belum untuk menjadi petani sebenarnya. Kalau berdasarkan penelitianku itu penelitianku itu kan mix method ya, bisa dikatakan ya. Ya kuantitatif, ya kualitatif. Sedangkan di aspek kualitatifnya itu aku tidak hanya melakukan wawancara ke masyarakat Jawa dari yang tua sampai yang muda, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dari beberapa sektor tenaga kerja yang mantan mandor sawit, mandor tembakau Deli, guru, perangkat desa dan lain sebagainya saya wawancara semua. Plus aku juga melakukan penelusuran literatur, beberapa buku yang pernah menulis tentang itu. Ada bukunya Pak Sartono Kartodirjo misalnya yang tentang perkebunan itu. Kemudian ada bukunya Anstoler tuh yang sabuk perkebunan Sumatera. Kemudian beberapa buku-buku yang lain lah ya, yang berbicara tentang sejarah masyarakat Jawa atau sejarah perkebunan, terutama di Sumatera Timur. Dulu kan sebutannya Sumatera Timur tuh. Sampai kepada literatur tentang
tembakau daily itu tak coba tak telusuri semuanya, dan aku sendiri mendapatkan satu kesimpulan yang membuatku terpukau. Nah, kalau buku itu pas tak sajikan dengan gaya bahasa yang renyah, dengan pendekatan yang lebih populer gitu ya, itu saya kira akan banyak orang suka membaca itu. Ya mungkin tetap harus ada apa istilahnya kalau dalam disertasi itu ada satu kebaruan ya, harus ada novelty-nya gitu loh. Harus ada sesuatu yang barunya. Tapi nantilah itu kita ini pengantar aja ya kita ya. Ya ini pengantar apa yang akan kita obrolkan ke depan sebenarnya. Ini pembuka, ini kayak bismillahnya ini, bismillah lancarnya ini. Ini cara kita menyapa saudara-saudara kita, menyapa para mungkin bisa disebut subscriber ya atau penonton ya, dimanapun berada. Ya nanti ini kita akan nggak usah terlalu dibikin tema-tema yang berat, ngalir aja. Nanti juga loh dapat, nanti juga akan pokoknya nggak rugi deh pokoknya. Orang tuh nggak semacam ini apaan, mungkin kaget awal, tapi kalau didengerin saya yakin mereka akan stay, mereka akan nyaman mendengar dan mereka bisa memilih. Kita nggak memaksakan diri harus di channel ini nontonnya, kita bisa memilih, bisa di Indes, bisa di Dadang Nur Zaman, bisa di mungkin nanti ada satu channel khusus ya yang bisa itu. Dan ini murni untuk literasi aja, untuk receh-recehan, menjadikan, karena kalau kata orang ya yang sering ngobrol sama kita, pembendaharaan kata kita tuh banyak gitu. Jadi diksi-diksinya itu menarik. Ya semoga aja sih orang juga melihat itu. Padahal ya kita maaf, ya gini aja sih sebenarnya ngobrol biasa ya. Tapi sayang kalau saat ini ngobrol-ngobrol biasa tapi nggak di-share gitu. Siapa tahu ini juga punya dampak yang baik buat teman-teman itu. Nanti kan di YouTube tuh ada fitur komentarnya ya. Silakan. Misalnya ada nih politisi muda apa atau anak teman-teman mahasiswa atau apa gitu mau usul, beberapa kan kenal sama kita tuh, tahu kita di bidang apa kerjanya. Ya sebagian besar kan kita mau tidak mau kita konsultan politik kan, harus kita akui juga itu. Ya kita di politik, pure pekerja politik. Mulai analisis, survei, penelitian, pemetaan, merancang strategi, ini semuanya lah. Kita hidup kita di situ, kolam kita di situ. Jadi kalau emang ada yang mau request ngobrolin ini dong, tetapi dengan gaya bahasa yang ringan, kita akan itu. Jadi kita nggak top down, kita bottom up. Yuk teman-teman mau ngobrolin apa, kita siapin itu. Banyak calon-calon politisi atau orang-orang yang mulai mau masuk ke politik tapi bingung, ini saya harus mulai dari mana ya? Itu jangankan tokoh lokal ya, tokoh nasional pun masih banyak yang kayak gitu. Kan kamu tahu saya ketemu sama siapa aja. Aku tahu kamu ketemu sama siapa saja. Nggak usah kita sebut lah. Mulai dari anggota DPRD atau calon anggota DPRD kabupaten kota, provinsi, bupati, wali kota, sampai level gubernur dan elit partai. Hampir tiap hari kita ketemu gitu loh, ngobrol, harus masukkan ke mereka. Banyak punya uang, ini uang saya banyak tapi saya harus gimana ya? Saya nggak punya uang tapi saya pengen nyalon, pengen menang, ini gimana ya? Jadi banyak orang yang kayak gitu tuh, yang mental mereka sebenarnya belum nyampe di politik tapi. Jadi itu teman-teman, saudara-saudara semua, saya sama Dadang di situ selama ini. Kolam kita itu di situ. Tapi ya kita gini-gini aja, biasa-biasa aja, nggak usah terlalu nggak kelihatan terlalu apalah gitu. Jalan aja samaan kita. Sama aja sama. Nggak kebetulan ini nggak settingan. Kesettingan. Nggak janjian juga. Kadang sering juga kita tidak hanya celana sama, bajunya juga sama kan. Udah kayak seragam. Padahal bukan seragam kantor. Fleksibel kita.
Tapi ngomongin apa, banyak konten orang ya yang terlalu kayaknya serius banget, ada yang bagus banget, itu ada yang ya jangan membandingkan konten ini dengan konten itu, karena setiap orang tuh punya tesnya masing-masing ya, punya apa feelingnya masing-masing, ini mau kemana diarahinnya. Nah kita ini nggak ada arah, belum ada arah lebih tepatnya. Sudah sih sebenarnya ngalir aja. Arah gitu. Kita ya tadi mudah-mudahan ngasih manfaat. Kita itu aja. Kalau itu iya. Kalau model kontennya yang dalam teori Serius. sosial media itu macam-macam itu ya kita nggak terpatok dengan itu. Belum pada level kualitas, kuantitas saja dulu. Iya. Kuantitas ya, obrolan. Ngalir lah kita. Ngalir. Yang penting ini ada dampak yang positif. Mau ngomongin filsafat, oke. Iya. Politik, oke. Sosial, oke. Tapi lama-lama panas ini Pak. Ini kita udah hentikan aja lah. Ya udah Bapak. Racing kita. Ya, bye. 16 detik, 16 menit ya. Iya bagus.